Halo student, good morning, namo buddhaya. Apa kabarnya Ananda sekalian? Saya berharap Ananda semua selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Hari ini kita akan kembali belajar dari tema 5, pahlawanku kebanggaanku, subtema 2, pahlawanku kebanggaanku, dan pembelajaran yang pertama. Seperti biasa, sebelum teacher menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah membaca teks tentang Sultan Hasanuddin, siswa mampu menyebutkan informasi yang sudah diketahui dan ingin diketahui dengan benar. Yang kedua, setelah mengumpulkan informasi yang sudah dan ingin diketahui lebih lanjut, siswa mampu mempresentasikan melalui bahasa lisan dan tulisan. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Dan yang keempat, setelah memahami gambar, siswa mampu mengomunikasikan peninggalan kerajaan pada masa Islam dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. Yang kelima, setelah melakukan percobaan tentang cahaya dan cermin, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang keenam, setelah melakukan percobaan tentang cahaya dan cermin, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan terperinci dan benar. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas dari pembelajaran 1 subtema 2. Nah, perhatikanlah gambar berikut. Apakah Ananda tahu siapakah tokoh yang ada pada gambar ini? Ya, itu adalah tokoh kerajaan Islam, yaitu Sultan Hasanuddin, pencetus kerajaan Islam. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapakah yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Salah satunya adalah Sultan Hasanuddin. Nah, kali ini kita juga akan belajar tentang nilai-nilai kepahlawanan dari raja-raja pada masa Islam. Nah, agar kita dapat mengetahuinya, maka dengarkan dan simaklah cerita tentang Sultan Hasanuddin berikut ini. Dengarkanlah cerita berikut yang berjudul Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arupalaka Latenri Tata Toerung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat,
Sultan Hasanuddin dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, setelah Ananda sudah mendengarkan dan memahami cerita dari Sultan Hasanuddin, sekarang yang menjadi tugas Ananda adalah kerjakanlah dari buku tema 5 halaman 54, yaitu mengerjakan berdasarkan bacaan tentang Sultan Hasanuddin, yaitu mencari apa yang harus kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin dan apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut lagi tentang Sultan Hasanuddin. Kerjakanlah sesuai dengan tabel. Nah, dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Ada juga berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin yang perlu Ananda ketahui dan terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, untuk itu kita perlu menghargainya. Nah, apakah Ananda tahu bagaimana cara Ananda untuk menghargai jasa para pahlawan? Nah, berikut ini adalah cara atau beberapa yang perlu Ananda lakukan untuk menghargai jasa para pahlawan kita. Yang pertama adalah dengan menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Yang kedua, mengabadikan nama para pahlawan sebagai nama jalan, gedung, dan sebagainya. Yang ketiga, membangun tugu peringatan, monumen atau patung untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan. Yang keempat, memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa. Yang kelima, berziarah ke taman makam pahlawan. Yang keenam, pada waktu upacara mengikuti dengan hikmat. Yang ketujuh, ikut mendoakan arwah para pahlawan. Yang kedelapan, melanjutkan perjuangan sesuai dengan kondisi sekarang. Dan yang kesembilan, turut menjaga bentuk peninggalan sejarah. Setelah kita mempelajari tentang Sultan Hasanuddin dan membahasnya, sekarang kita lanjut untuk pelajaran berikutnya, yaitu tentang berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, kali ini kita akan lanjut untuk mempelajari proses berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Sepulang sekolah, Beni menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Beni bertanya kepada kakeknya bagaimana cara orang zaman dahulu berkomunikasi ketika berperang. Beni sangat tertarik dengan cerita kakek tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Kakek mencoba menggambarkan proses berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Arah berkas cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan sumber cahayanya. Untuk itu, perlu Ananda ketahui bahwa cahaya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena tanpa cahaya, kita tidak dapat melihat benda-benda di sekeliling kita. Sejak dahulu, manusia telah memanfaatkan banyak sifat cahaya, yakni sifat cahaya yang dapat dipantulkan dan sifat cahaya yang merambat lurus. Sebelum ditemukannya lampu, komunikasi jarak jauh dilakukan dengan memanfaatkan cahaya menggunakan alat bernama heliograf atau telegraf surya yang mengirimkan sinyal berupa kode Morse melalui kedipan cahaya matahari yang dipantulkan melalui cermin. Cermin yang kita gunakan pada heliograf adalah cermin datar. Cermin datar memiliki permukaan bidang
ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Penampakan bayangan berlawanan dengan benda. Bayangan tegar seperti bendanya dan bayangan yang bersifat semu. Nah, setelah ditemukannya lampu, proses komunikasi menggunakan kode Morse berubah. Kedipan cahaya tidak lagi menerapkan sifat cahaya yang dapat dipantulkan, melainkan cahaya yang merambat lurus. Alat komunikasi yang menerapkan sifat cahaya tersebut adalah lampu sinyal. Lampu sinyal bekerja dengan membuka dan menutup. Lampu penutup yang dipasang di depan lampu dengan durasi yang sangat beragam. Lampu sinyal pertama kali digunakan oleh Angkatan Laut Inggris di akhir abad ke-19 dan masih digunakan hingga kini, terutama saat radio komunikasi pada kapal dalam kondisi rusak atau dilarang untuk menghindari musuh. Lampu sinyal tersebut menghasilkan cahaya yang memancar hingga 8 mil atau 12 km dan mampu memancarkan 12 kata per menit. Wah, ternyata menarik sekali ya belajar tentang perjuangan pahlawan. Nah, sekarang Siti ingin lebih tahu pahlawan-pahlawan lain yang ada di Nusantara. Nah, Siti ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan raja-raja Nusantara. Bersama Siti, amatilah gambar berikut ini. Berikut ini adalah raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam, yaitu Sultan Hasanuddin dan Sultan Iskandar Muda. Setelah Ananda mengamati tokoh-tokoh tersebut, apa yang Ananda ketahui dan ingin Ananda lebih ketahui lebih lanjut tentang peninggalan pemerintahan raja-raja tersebut? Yaitu yang pertama, peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang antara lain masjid, kaligrafi, keraton, kesusastraan, pesantren, dan tradisi. Dan yang ingin Ananda ketahui lebih lanjut tentang peninggalan raja-raja pada masa Islam, yaitu salah satunya adalah perjuangan raja-raja Islam di Nusantara. Nah, agar Ananda lebih memahami dari peninggalan sejarah Islam di Indonesia, Ananda dapat membacanya di buku MRT 4B, tema 5, tema 2, dan dari pembelajaran 1. Nah, selesai sudah materi kita hari ini. Sekarang yang menjadi tugas Ananda adalah kerjakanlah dari buku MRT 4B halaman 176 sampai 179 bagian